Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warda Nurfalah. NRP saya 174010 137 dari kelas 17 MJC. Di sini saya akan menjawab bagian 1, yaitu mempresentasikan poin A manajemen kredit dan poin C manajemen risiko. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang poin A, yaitu manajemen kredit. Pengertian manajemen kredit. Dalam pengertian sederhana, kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa Latin, perkataan kredit berasal dari kata creder, yang artinya kepercayaan. Jadi, memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Kemudian, kredit berarti suatu pemberian kepercayaan di mana balas jasa diberikan pada waktu setelah prestasi dilakukan. Misalnya, kredit penjualan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam suatu transaksi jual beli. Penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu kepada pembeli. Sedang pembayaran atas barang atau jasa tersebut dilakukan beberapa waktu kemudian oleh pihak pembeli. Dalam kegiatan kredit, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak pemberi kredit yang disebut kreditur dan pihak penerima kredit yang disebut dengan istilah debitur. Beberapa ahli menerjemahkan kredit sebagai berikut. Yang pertama, kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang balas prestasinya atau kontraprestasi akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang, menurut Dr. Andes Amir Rajab Batubara. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat dari penyaluran dana dengan skema pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Di sini ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian pada fasilitas kredit adalah yang pertama, kreditor. Kreditor ini merupakan pihak yang memberikan kredit pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor. Yang kedua, debitur. Merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga, kepercayaan. Keyakinan adalah suatu kepercayaan atau keyakinan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dalam jangka waktu kredit. Bank memberikan kepercayaan atas dasar melandasi mengapa suatu kredit dapat berani dikucurkan. Yang keempat, kesepakatan. Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam suatu akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. Yang kelima, jangka waktu. Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai dari pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur. Yang keenam, resiko. Dalam menghindari resiko buruk, dalam perjanjian kredit sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatan bangunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah, debitur atau peminjam. Yang terakhir, prestasi. Merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah debitur. Lalu
fungsi kredit. Dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan secara garis besar adalah kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari uang. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari barang. Yang ketiga, kredit meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang. Yang keempat, kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Yang kelima, kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Yang keenam, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketujuh, kredit adalah sebagai alat penghubung ekonomi internasional. Yang kedelapan, sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kesembilan, memperbesar modal dan perusahaan. Yang kesepuluh, mengubah cara berpikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis. Lalu ada macam-macam kredit. Macam-macam kredit atau jenis-jenis kredit diklasifikasikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada macam-macam kredit berdasarkan kelembagaan. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, kredit perbankan. Kredit perbankan ini adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau bank swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi. Lalu ada kredit likuiditas. Ialah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya. Lalu yang ketiga ada kredit langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah oleh BI atau Bank Indonesia. Lalu yang terakhir ada kegiatan pinjaman antar bank. Di sini kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Lalu yang kedua ada macam-macam kredit berdasarkan jangka waktu. Di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, kredit jangka pendek atau short term loan, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya berupa kredit di rekening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja. Lalu yang kedua ada kredit jangka menengah atau medium term loan. Ialah kredit yang jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Lalu yang terakhir kredit jangka panjang atau long term loan adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari 3 tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang diperkirakan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi atau perluasan dan pendirian proyek baru. Lalu yang ketiga, macam-macam kredit berdasarkan tujuan atau penggunaannya. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya. Misalnya, kredit mobil dan rumah untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif. Lalu yang kedua, ada kredit modal kerja atau kredit perdagangan. Ialah kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini kredit produktif. Lalu yang ketiga ada kredit investasi. Adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada macam-macam kredit berdasarkan aktivitas perputaran usaha. Ini dibagi menjadi 3. Ada kredit kecil, adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil, misalnya KUK atau kredit usaha kecil. Lalu ada kredit menengah, ialah kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan aset yang melebihi dari pengusaha kecil. Lalu yang terakhir ada kredit besar, adalah kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Lalu yang kelima ada macam-macam kredit berdasarkan jaminannya. Yang ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kredit tanpa jaminan atau kredit blanko adalah pemberian kredit dengan tanpa jaminan material atau bangunan fisik. Pemberian sangat selektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas
kejujuran dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalaninya. Lalu yang kedua, kredit jaminan, ialah kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya bangunan atau jaminan berupa fisik sebagai jaminan tambahan. Lalu yang keenam, ada macam-macam kredit berdasarkan macamnya. Di sini ada 3 macam, dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kredit accept, ialah kredit untuk bank yang berupa pinjaman uang seperti plafon kredit atau L3 atau BMPK-nya. Yang kedua, ada kredit penjual, adalah kredit untuk penjual dan pembeli, artinya barang yang telah diterima pembayaran kemudian, misalnya you send LC. Yang terakhir ada kredit pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan penjual, namun barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan poin C, yaitu manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, penentuan prioritas dan pengendalian risiko yang diikuti dengan penerapan sumber daya yang terkoordinasi dan ekonomis untuk memantau, meminimalkan, dan mengendalikan kemungkinan atau dampak dari peristiwa yang tidak menguntungkan dan merugikan. Dengan kata lain, manajemen risiko merupakan cara untuk mengelola suatu risiko yang akan dihadapi, baik yang belum diketahui maupun yang tidak terpikirkan, yaitu dengan cara mengurangi efek negatif risiko, menghindari risiko, memindahkan risiko kepada pihak lain, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Macam-macam manajemen risiko. Di sini ada 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, yaitu ada risiko spekulatif, di mana risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya 2 peluang, peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan. Contohnya, risiko produksi, risiko kurs valuta, dan risiko kurs valuta asing. Lalu ada risiko murni, yaitu timbulnya tidak sengaja dan apabila timbul akan membuat kerugian. Contohnya, pencurian, bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan. Lalu yang kedua ada berdasarkan pengendaliannya, yaitu risiko yang dapat dikendalikan, merupakan risiko yang dapat diprediksi dari awal. Contohnya, risiko tidak tercapainya omset. Lalu ada risiko yang tidak dapat dikendalikan, merupakan risiko yang tidak terprediksi dan diduga sebelumnya. Contohnya kebakaran, penipuan, atau bencana alam juga bisa termasuk. Lalu yang ketiga ada berdasarkan asal timbulnya. Berdasarkan asal timbulnya ini bisa diperkirakan dari risiko internal dan risiko eksternal. Dari risiko internal itu bisa timbul dari perusahaan. Contohnya risiko tidak tercapainya target produksi, risiko sumber daya manusia, risiko kerusakan peralatan, dan lain-lain. Lalu yang risiko eksternal ini terjadi dari luar lingkungan perusahaan. Contohnya itu seperti risiko pembayaran, risiko kurs valuta asing, risiko kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik, risiko persaingan usaha, risiko bencana alam, dan risiko lingkungan. Lalu di sini ada tujuan dari manajemen risiko. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, merespon, dan mengendalikan risiko. Secara umum, penerapan manajemen risiko dalam perusahaan bertujuan untuk 1. Melindungi perusahaan. Melindungi perusahaan dari kemungkinan risiko signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, memberikan kerangka kerja. Ini membantu proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko dalam proses bisnis dan fungsi-fungsinya dalam sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Yang keempat, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima, mendorong manajemen agar bertindak proaktif. Yang keenam, bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko.
Yang ketujuh, sosialisasi pemahaman mengenai resiko. Lalu yang selanjutnya ada manfaat manajemen resiko. Di sini manfaatnya yaitu membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pada data yang bermanfaat. Lalu memungkinkan bagi para pembuat keputusan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Lalu mengurangi kerugian melalui perbaikan proses yang dikembangkan. Lalu meningkatkan kesadaran risiko melalui komunikasi yang lebih baik dengan menggunakan bahasa risiko yang konsisten dan pendekatan untuk identifikasi dan pelaporan risiko. Lalu memudahkan estimasi biaya dan bantuan untuk perencanaan strategis dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman bisnis baru. Lalu di sini ada tahapan manajemen risiko, di mana tahapannya ini yang pertama pastinya identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi bisnis di lingkungan operasinya. Ada banyak jenis risiko seperti risiko hukum, risiko lingkungan, risiko pasar, risiko peraturan, dan masih banyak lagi. Penting untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin faktor risiko ini. Lalu analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, risiko perlu dianalisis. Lingkup risiko harus ditentukan. Penting juga untuk memahami hubungan antara risiko dan berbagai faktor dalam organisasi. Lalu yang ketiga ada evaluasi risiko. Risiko perlu diperingkat dan diprioritaskan. Sebagian besar solusi manajemen risiko memiliki kategori yang berbeda tergantung pada tingkat keparahan risiko tersebut. Risiko dapat menyebabkan beberapa ketidaknyamanan dinilai rendah. Risiko yang dapat menyebabkan kerugian bencana dinilai tinggi. Lalu yang keempat, solusi risiko. Apa cara potensial untuk menangani risiko yang terjadi secara efisien dan efektif? Organisasi biasanya memiliki opsi untuk menerima, menghindari, mengendalikan, atau mentransfer risiko. Lalu yang kelima, ada monitor hasil dan tinjau risikonya. Manajemen risiko adalah proses, bukan proyek yang dapat diselesaikan dan kemudian dilupakan. Organisasi, lingkungannya, dan risikonya terus berubah sehingga prosesnya harus ditinjau kembali secara konsisten. Nah, lalu di sini ada strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko yang baik itu meliputi beberapa hal seperti identifikasi dan revisi asumsi dasar perusahaan terkait internal maupun eksternal. Mengalokasikan sumber daya untuk risiko baik yang produktif maupun non-produktif. Lalu membagi perhatian pada sebab akibat adanya risiko. Mencoba berbagai skenario terburuk yang mungkin terjadi sekaligus menguji keampuhan strategi. Lalu selalu menyiapkan perencanaan cadangan karena ilmu strategi risiko bukanlah sebuah ilmu eksak yang terjamin akurasinya. Dan yang terakhir, memperbaiki koordinasi kepada seluruh lapisan organisasi dengan cara mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi manajemen risiko. Nah, mungkin cukup sekian jawaban presentasi bagian 1 dari saya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan oleh dosen mata kuliah Lembaga Keuangan Bank. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.